Kita mulai aja Bapak Ibu ya, sambil nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu, ayahanda ibunda, saudara-saudari rahimakumullah, jamaah umroh umat Ampuri keberangkatan tanggal 6 November 2023 yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kita selalu dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita Bapak dan Ibu, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu dapat menginjakan kaki di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, kita dapat bersolat di Masjid Nabawi, kita dapat berkunjung ke Raudhah, dan tentunya kita dapat berziarah secara langsung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir bagi Bapak dan Ibu. Suatu saat nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali ke Madinah Al-Munawwarah, kita dapat berziarah ke makam Rasulullah bersama orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sebabiah kita ziarah ke makam Rasulullah, tentunya tiada harapan bagi kita kecuali rahmat dan ampunan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan dosa ayahanda ibunda kita, ibu bapak yang masih ada. Kita doakan di tanah yang penuh keberkahan ini semoga berkah umurnya, husnul khotimah akhir hayatnya. Ayahanda kita, ibunda kita yang sudah tiada, sudah terkujur seorang diri di alam kubur, kita doakan mudah-mudahan ada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga Bapak Ibu dapat melaksanakan ibadah umroh insya Allah besok dengan sempurna, bermakna kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, membawa umroh yang mabrurah insya Allah. Baik, ayahanda ibunda, acara kita pada sore hari ini yang pertama kita silaturahim ya, sambil kita beritikaf di Masjid Nabawi. Kita niatkan, niat saya itikaf selama saya ada di Masjid Nabawi sunnah karena Allah. Kita dapat pahala apa? Itikaf. Yang kedua, kita juga berkumpul ya, berkumpul di sini dalam rangka bersilaturahim. Pahalanya luar biasa. Siapa yang ingin diberkahkan umur, siapa yang ingin dipanjangkan umur, yang ingin diberkahkan rezeki, maka bergemarlah untuk memperbanyak silaturahim. Dan tentunya kita akan bahas dua hal saat ini. Kita akan bahas teknik check out dan insya Allah nanti pemantapan manasik ibadah umroh. Baik, kita akan bahas pelan-pelan Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan langsung. Kita akan bahas tentang teknik check out dulu ya. Insya Allah besok kita akan ke Mekah Bapak dan Ibu itu setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, setelah makan siang jam 2 kita akan bergerak. Oke, yang pertama kita masalah barang dulu. Koper. Ya, koper sudah beranak, bercucu? Belum, bercucu. Udah. Pak Tugimin tadi beli sejadok segini. Dimasukin koper langsung penuh. Murah Ustadz katanya. Oh iyalah. Belanja ibadah nggak Bu? Ibadah. Niatnya apa Kak Mal? Bismillah. Ibu kalau belanja niatnya apa sih? Mau ngasih oleh-oleh buat di rumah. Niatin infak ya, sedekah. Kan ngasih orang bahagia tuh. Dengan bahagianya orang itu jadi doa. Niatin aja ibadah, niatin sedekah ya. Koper besok belum berlaku beratnya. Ya, belum berlaku berat. Jadi besok koper mohon dibagi menjadi 2 koper. Yang pertama adalah koper tentengan. Tentengan itu yang Bapak Ibu teng-teng, itu koper tentengan, bisa koper kecil, bisa ransel, itu namanya tentengan. Tentengan Bapak dan Ibu itu menjadi kewajiban masing-masing. Oke, isinya tentengan apa aja? Tentengan adalah keperluan yang diperlukan cepat dalam perjalanan. Itu dipisahkan.
Jadi mulai nanti malam mohon dipisahkan apa yang akan Bapak Ibu pakai dan diperlukan dalam perjalanan. Jangan dimasukkan ke bagasi. Kenapa? Kalau sudah masuk bagasi, nanti Bapak mau ngambil bisa nggak? Bisa, cuman repot. Harus bongkar-bongkar, kasihan Pak sopirnya. Kira-kira apa aja yang harus dikeluarkan nanti malam jangan di bagasi? MCK. Apa? MCK. MCK. Apa tuh? Sikat mandi, sikat gigi itu alat-alat mandi. Caldem semua bagian badan. Ya, mandi cuci kaki. Keperluan kayak obat-obatan, ya kan? Ya. Terus obat-obatan, terus apalagi? Bukan obat beneran. Charger, Bukan obat beneran. obat beneran. Kalau obat-obatan obat bohongan ya. Sisanya Ibu nanti dalam perjalanan berobat dipisahkan. Charger, handphone, apalagi seperangkat ihram dipisahkan. Bapak-bapak berarti dipisahkan malam 2 helai kain, pisahkan. Apalagi Pak? Ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya taruh. Apalagi? Merosot. Sendal jepit. Apalagi Pak? Itu sana tuh berapa jam? Sekitar 5 jam. Begitu sampai kita langsung ke hotel apa gitu? Wah, makan dulu. Ada spare. Ya, kembali ke tadi. Di apa bapak-bapak 2 helai kain ihram, terus apa ikat pinggang, ID card, sal dipisahkan. Karena rombongan sebelumnya pernah ya kain ihramnya itu kemasukin ke bagasi. Satu ada. Begitu Bu check out, bawahnya kain ihram, atasnya anduk. Pisahin lah ya. Gunting, buku doa. Ya, kalau ibu-ibu apa Bu ihramnya? Oh, baju putih atas sama. Ihram ibu-ibu apakah wajib putih? Tidak. Umi wajib nggak, Mi? Nggak wajib. Ya, Mbak Mita mau pakai warna itu apa namanya? Ini terakota. Terakota. Bukan coklat ya. Bukan, bukan. Mau pakai Apa? Apa terakota? mau pakai warna hitam boleh. Saudi Arabia itu orang cewek-ceweknya lebih suka warna hitam. Batik boleh. Kalau Mbak, Bagi cowok. oh ya, perempuan ihramnya adalah baju biasa yang menutup aurat. Kerudungnya silakan pakai kerudung travel, boleh ya. Yomi ya, biar nanti ada tanda. Yang terpenting ID card sal dipisahkan. Nah, itu hand carry. Ya. Hand carry itu nanti Bapak Ibu dibawa ketika Bapak Ibu keluar. Nah, kalau koper besar berarti kayak oleh-oleh atau gimana ya? Tadi kan banyak tuh sejadah. Sampai 2 lusin kalau nggak salah ya. Sejadah, kurma, masukin aja ke koper bagasi. Ya Bu ya. Masukin koper bagasi, lalu dikunci rapi. Kalau ada tambahan dikasih nama. Kalau nggak ada name tag nanti bilang ke saya, nanti saya kasih tambahan nama. Kenapa perlu ada nama? Karena kalau begitu sampai ke sana takut orang Mekah, ini koper siapa gitu kan? Tidak ada tidak ada entitas. Nah, koper bagasi Bapak dan Ibu itu dikeluarkan di depan pintu kamar hotel masing-masing paling lambat jam 9 pagi. Ya, jadi malam udah mulai packing, setelah sholat subuh silakan packing lagi. Paling lambat jam 9 keluarkan di depan pintu kamar masing-masing. Mulai jam 9. Kalau misalnya jam 10 kok koper belum diangkut. Jam 11 koper belum diangkut. Lupa berarti itu. Jangan ditarik. Karena pernah kejadian, karena takut hilang, dimasukin lagi ke dalam kamar. Begitu billboy lewat, kan nggak ada. Wah, salam sudah nggak diangkut sama mereka. Kebetulan dia juga nganggap diangkut. Begitu sampai Mekah, cari-cari koper nggak ada. Selidik punya selidik masih di kamar hotel. Jadi tetap biarkan aja di depan, di luar. Billboy akan nurunin mulai jam 9. Bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11. Yang terpenting sebelum zuhur itu akan diturunkan Bapak dan Ibu. Ya. Oke, masalah barang clear, ada ditanyakan? Ya. Mohon maaf,
Tapi dari sini. Barang dulu. Iya, oh masalah. Ya, biar satu-satu kita bahas ya. Masalah barang clear? Karena kita akan bahas per step. Oke, barang clear ya. Kalau barang sudah clear, kita akan menginjak kepada tahap selanjutnya kedua, yaitu Bapak Ibu besok melaksanakan sunnah ihram. Ya, laksanakan sunnah ihram Bapak dan Ibu sebelum Bapak Ibu niat. Yang dinamakan dengan ihram itu, umroh itu adalah ibadah yang diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Coba, rukun umroh ada berapa? Berapa, Bu? Kalau nanya Umi, dari 79 udah aktif. Pak Gimin ada berapa rukun umroh? Ada berapa, Bu? Mbak Mita, berapa rukun umroh? Pak Salim? Udah lupa. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Jadi rukun umroh itu ada 5. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ihram itu niat. Nah, pertanyaannya, kapan kita mulai niat umroh? Di mana? Apakah di hotel, apakah di Madinah, atau di mana? Di mikot. Mikot itu artinya batasan Bapak Ibu mulai niat, itu mikot. Bedanya haji dan umroh adalah dengan ibadah gini. Ibu kalau sholat boleh di mana aja, puasa boleh di mana aja. Tapi namanya haji dan umroh nggak bisa sembarang tempat. Tawafnya harus di Ka'bah, sa'inya harus di Safa dan Marwah. Niatnya pun sudah ditentukan harus di sini. Nah, itu namanya apa, Pak? Mikot, tempat memulai niat. Nah, bagi penduduk Madinah atau yang tinggal di Madinah, niatnya nanti di Bir Ali. Dari Madinah ke Bir Ali sekitar 20 menit. Sampai di Bir Ali baru Bapak Ibu niat nanti. Nah, ketika di hotel, sebelum niat, di hotel nih, 3 hal yang Bapak Ibu besok kerjakan. Apa aja? Yang pertama, mandi. Mandi sunnah ihram. Bukan mandi sunnah umroh. Mandi sunnah ihram. Mulai dari kapan mandinya? Habis subuh. Paling lambat? Sebelum zuhur. Mandi seperti mandi wajib. Ya. Ya, keramas. Mandi wajib. Kamu suka mandi wajib? Ya, seperti mandi wajib Bapak dan Ibu, hanya bedanya di niat saja. Ya, niat saya mandi sunnah ihram karena Allah. Mandi seperti biasa. Selanjutnya, menggunting kuku. Ya, gunting kuku dan membersihkan bulu-bulu. Yang punya bulu. Ya, bulu apa aja yang dibersihkan? Bulu mata jangan. Bulu apa aja yang dibersihkan? Bulu ketiak dibersihkan, bulu kemaluan juga dibersihkan, janggut dirapihkan, kumis dirapihkan, ya, kuku dibersihkan. Itu sunnah. Bapak Ibu niatin, insya Allah mendapatkan pahala. Ya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Wangi-wangian bukan di pakaian ihram, tapi wangi-wangian yang di badan. Pakai deodoran boleh, pakai lotion juga boleh, ya kan? Kalau kain ihram jangan diwangikan. Kalau proses cuci sudah pakai wangi ya sudah, biarkan. Yang terpenting kalau sudah kering, kita mau pakai umroh, jangan pakai wangi-wangian. Jadi wangi-wangiannya di badan. Wangi-wangian yang dipakai di badan sebelum niat itu disunahkan. Kalau sudah niat malah jadi haram. Ya, baik Bapak Ibu, itu 3 sunnah umroh, 3 sunnah yang Bapak Ibu besok lakukan sebelum ihram. Apa aja? Pertama, mandi sunnah ihram, gunting kuku, bersihkan bulu-bulu, sama memakai wangi-wangian. Itu silakan Bapak Ibu lakukan dari setelah subuh sampai menjelang zuhur.
Ya Pak ya. Jam 9 boleh, jam 10 boleh, ya silakan aja. Yang terpenting diniatin Bapak Ibu untuk melakukan sunnah-sunnah, insya Allah mendapatkan pahala ya untuk kesempurnaan ibadah umroh Bapak dan Ibu. Selanjutnya memakai ihram. Kalau memakai ihram hukumnya wajib. Nah, besok ihram ibu-ibu bebas ya, warnanya bebas, yang terpenting menutup aurat. Jangan transparan, jangan ketat ya, jangan transparan, jangan ketat, karena kebanyakan agak repot ya kalau nanti transparan kelihatan aurat, karena ada satu syarat daripada tawaf, harus tertutup aurat. Kalau ibu-ibu besok berarti pakai ihramnya sebelum sholat zuhur ya, ibu-ibu sudah pakai ihram. Kalau bapak-bapak setelah sholat zuhur. Dan besok makan siang, karena besok kita akan check out, makan siang diwajibkan sebelum zuhur. Mulai jam 11.15. Jadi jam 11.15 Bapak dan Ibu insya Allah itu sudah mau buka. Jadi Bapak Ibu sudah bisa makan siang. Jadi makan siang jam 11.15. Setelah makan siang ambil wudhu, berangkat ke masjid. Bapak-bapak setelah sholat zuhur di Masjid Nabawi kembali ke hotel, langsung ganti kain ihram. Itu aja Pak ya. Saya mau dipakai sebelum sholat zuhur, pakai ihramnya bapak-bapak boleh nggak? Boleh. Ya boleh aja, silakan. Itu teknik aja. Mudah-mudahan besok 13.30 atau setengah 2 kita sudah bisa bergerak. Makanya pakai ihram lagi gimana tuh Pak? Kenapa Pak? Di hotel. Iya. Iya. Pakai ihramnya di hotel sebelum ke Bir Ali. Dan bapak-bapak sudah dianjurkan sudah tidak memakai dalaman lagi. Sudah tidak pakai celana dalam. Sudah tidak pakai kaos dalam lagi, karena larangan ihram bagi bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian berjahit ya. Baik Bapak dan Ibu, besok sholat zuhurnya di sini sudah jamak ya, jamak takdim. Caranya gimana? Besok berjamaah seperti biasa dengan imam Masjid Nabawi, tetapi begitu sholat zuhur Bapak Ibu harus sudah niat jamak. Niat saya sholat zuhur jamaah takdim makmum karena Allah. Niat saya sholat zuhur jamaah takdim makmum karena Allah. Selesai sholat zuhur dengan imam Masjid Nabawi, Bapak Ibu jangan sholat jenazah, jangan sholat sunnah, langsung kerjakan sholat asar. Berapa rakaat? Kalau 2 berarti harus niat kosor, nggak apa-apa. Berarti niat saya sholat zuhur jamaah takdim kosor dengan asar. Selesai salam, bangkit, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Selesai sholat asar 2 rakaat, salam, lalu Bapak Ibu doa. Ya, doa meninggalkan Madinah. Doa meninggalkan Madinah itu di buku panduan ada, intinya 3. Yang pertama, ya Allah jangan jadikan ini yang terakhir. Izinkan kami dapat kembali bersama orang-orang yang kami cintai. Yang kedua, ya Allah sebabia kami ziarah ke makam Rasulullah, ampunkan dosa-dosa kami. Yang ketiga, ya Allah berikan kami kesehatan, keselamatan sampai di Mekah dan sampai di tanah air. Itu doa meninggalkan Madinah. Selesai doa, Bapak Ibu jalan ke hotel, perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wada'an ya Rasulullah, ya Rasulullah kami pamit akan meninggalkan Madinah. Itu wadahnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Baik, berarti clear ya, ihram sudah dipakai Bapak dan Ibu. Nanti jam 13.30, setengah 2, mohon sudah kumpul di lobi. Biar Bapak Ibu nanti tidak terlalu malam ke Mekahnya. Lebih cepat, lebih baik. Biar tidak terlalu malam sampai di Mekah. Ya, Bapak Ibu dari
hotel, kita akan bergerak menuju ke Bir Ali sekitar 20 menit. Sampai di Bir Ali, apa yang kita lakukan? Dua hal. Yang pertama, laksanakan sholat. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah ihram. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Yang kedua, niat atau niat umroh. Boleh di masjid Bir Ali atau nanti kita pandu di bis sama-sama. Ya, niat umrohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah niat umroh, maka larangan-larangan ihram sudah berlaku. Kalau ada pertanyaan, mulai dari kapan larangan ihram itu berlaku? Mulai niat. Dari hotel udah pakai ihram, udah berlaku belum larangan ihramnya? Belum. Berlakunya setelah Bapak Ibu niat. Apa larangan ihram khusus bagi Bapak? Ada 3. Khusus bagi Bapak. Yang pertama apa? Tidak boleh memakai pakaian berjahit, Pak. Mau pakai jaket, daleman, nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh menutup kepala apapun. Ya, tidak boleh menutup kepala. Yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu atau sandal yang menutup mata kaki. Bagaimana dengan aksesoris? Jam tangan, tas, ID card, shawl, kacamata, batu akik, boleh nggak? Boleh. Itu namanya aksesoris. Nah, kalau bagi perempuan ada 2, khusus bagi ibu-ibu, yaitu menutup muka sama menutup telapak tangan, khusus bagi ibu. Yang berlaku bagi semuanya setelah niat apa aja. Tidak boleh memakai wangi-wangian apapun bentuknya. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong kulit, mencabut rambut, memotong rambut tidak boleh. Itu larangan-larangan ihram. Gak boleh membunuh binatang, gak boleh mencabut tanaman, gak boleh menikahkan, bercumbu bagi suami istri. Larangan ihram yang paling berat adalah Bapak dan Ibu, wala ropasa, wala pusuko, wala jidal. Paling berat. Tidak membatalkan umroh, tapi menghilangkan pahala. Pesan Allah bagi orang yang mau haji, Bapak Ibu, kalau hajinya mau haji dan umrohnya mau mabrur, syaratnya gampang. Cuman 3. Kemarin sudah disinggung sama Kak Mal waktu sama Bapak. Al-hajju asyurum maklumat. Faman faradu fihinna fala ropasa wala pusuko wala jidal. Nggak boleh ropas. Ropas itu artinya ngomong jorok. Itu ropas, Pak. Selengean, ngomong jorok. Yang kedua, fusuk. Fusuk itu artinya asyabab, nyakitin orang. Itu syabab. Meskipun yang diomongin nggak ngerti. Misalnya, kita lagi duduk, tiba-tiba ada si hitam lewat, hitam. Si hitamnya nggak ngerti, malah bilang kher. Ya kan, kalau di Indonesia kan satu wajah. Di sini kan ada yang tinggi, ada yang gede, ya kan, macam-macam. Kadang-kadang kita suka ngomongin orang. Ya, kata Allah gini, kalian mau haji, mau umroh, nanti akan ketemu dengan jutaan manusia. Jaga lisan, jangan bicara jorok, jangan nyakiti orang. Yang ketiga, jidal. Jidal itu artinya berdebat. Ketika haji, ketika umroh, Bapak Ibu akan diperlihatkan orang cara beribadah bermacam-macam. Dari cara ngangkat tangan, coba Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang, ya kan? Ya, ada yang gini. Ada gini, Pak? Ada yang gini. Ada yang di bawah pusar. Ada bahkan yang, ya kan? Itu sebagian imam yang memang Allahu Akbar gini. At-tahiyat begini. Ada yang muter. Ada yang, Ibu at-tahiyat kapan? At-tahiyat begini kapan? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang dari awal sudah begini? Ada. Itulah bermacam-macam tata cara. Ada orang tiduran aja, begitu bangun Allahu Akbar, langsung sholat. Ya, ada Bu ya. Ada yang kemana-mana bawa batu. Kalau batal wudu, tayamum pakai batu. Berbagai macam tata cara ibadah. Ketika haji, ketika umroh, jangan berdebat, biarkan aja.
Selagi dia punya dalil, silakan aja. Itu 3 syarat mabrur, kata Allah. Jangan bicara jorok, jangan nyakitin orang, jangan berdebat. Itu syarat Bapak Ibu akan mendapatkan umroh yang mabrur. Gampang-gampang, susah. Ya kan, kadang-kadang orang Indonesia itu kan, iya lagi duduk berdua, tiba-tiba ada orang lewat, ih tinggi banget ya. Kalau ganteng banget enggak kali ya. Umi masih tahu aja yang ganteng. Masih suka lihat Bu Haji. Apalagi pakai kaca ini. Jelas. Pantesan pakai kacamata hitam dari tadi itu. Ternyata ternyata liatin orang Turki Bu Haji. Jaga lisan. Baik Bapak Ibu, besok kita perbanyak talbiyah ya. Talbiyah, karena bacaan yang paling utama talbiyah. Kalau talbiyah kiri kanan ikut talbiyah, Bapak Ibu akan mendapatkan rahmat dan ampunan. Malaikat ikut talbiyah, bis ikut talbiyah, batu ikut talbiyah, pasir ikut talbiyah. Kalau sudah ihram, bacaan yang paling utama adalah talbiyah. Bahkan lebih utama daripada istighfar. Karena kalau talbiyah yang memohonkan ampun banyak Bapak dan Ibu. Baik, besok dipandu. Ya, itu talbiyahnya kita jalan sampai ke Mekah sekitar 5 jam. Sampai di Mekah kita nggak langsung umroh Bapak dan Ibu. Sampai Mekah kita ke restoran. Ya, makan malam. Setelah makan malam, bagi kunci. Setelah bagi kunci, Bapak Ibu naik ke kamar masing-masing. Laksanakan sholat jamaah takhir. Karena kalau dilaksanakan di Masjidil Haram, susah kemarin juga. Jadi sholat jamaah takhirnya di kamar masing-masing. Setelah sekitar waktu mungkin 1 jam, waktu istirahat, Bapak Ibu kumpul kembali di lobi. Mungkin jam 11 atau jam 12, sesuai kita datang. Ya, dalam keadaan sudah berwudu. Setelah itu kita akan bergerak dari hotel menuju ke mana? Ke Masjidil Haram. Ya, nanti doa-doanya akan kami pandu Bapak dan Ibu. Perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa ibadah umroh ini adalah ibadah yang lebih menitik beratkan kepada fisik dan harta. Jadi tidak ada satupun Bapak Ibu rangkaian umroh nanti yang wajib dibaca. Ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tidak ada yang wajib dibaca. Ya, tawaf 7 putaran. Yang dihitung apanya? Putarannya. Berputar 7 putaran dengan sempurna. Berputar 7 putaran, Ka'bah di sebelah kiri, dalam keadaan suci, tertutup aurat. Sah. Doanya nah, kalau ada orang tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, tawaf, diem aja ngomong apa-apa. Oh, ini Ka'bah. Selama putaran gak doa, sah nggak tawafnya? Sah nggak Pak? Sah. Ada orang baca doanya paseh komplit tapi nggak muter, sah nggak tawafnya? Enggak. Jadi yang dihitung apanya? Putarannya. Masalah doa jangan khawatir. Ya, tidak wajib. Baca silakan yang Bapak Ibu bisa. Nah, besok untuk baik tawaf, sa'i, doanya kami pandu. Bapak Ibu ikutin aja. Ya, Allahumma ikutin. Kalau doa yang dipandu sudah habis, saya berikan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Doa silakan. Mulai sekarang disiapin 7 putaran, siapin 7 doa. Ya, kalau para ulama itu ada yang membagi gini. Misalnya putaran 1 doain ayah, putaran 2 doain ibu, putaran ketiga doain siapa lagi? Anak-anak, istri. Suami atau istri, anak-anak. Hah? Oh iya. Besok Mbak Dila 7 putaran minta jodoh semuanya. Yang kenceng udah diaminin. Iya, kenceng aja nanti kita aminkan ya. Iya, pulang lo dekatkan jodoh, amin. Amin. Siapin doa-doa, masalah doa nanti akan kami pandu, baik doa tawaf atau doa sa'i ya. Nanti tawaf, selesai tawaf kita doa bersama, salat sunat tawaf, doa lagi, minum air jam-jam, bergerak ke sa'i. Ketika tawaf mohon dijaga syarat saat tawaf, suci, tertutup aurat, Ka'bah di sebelah kiri. Jadi ketika tawaf, Bapak harus Ka'bah di sebelah
kiri. Nggak boleh nanti Ka'bah jadi di sebelah kanan atau Bapak Ibu menghadap Ka'bah. Ini banyak kesalahan. Misalnya ketika tawaf ada Hajar Aswad, dia ada makom Ibrahim, kan suka Lihat dulu gitu. menghadap, pegang gini Pak. Jadi kalau gini kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah di sebelah kiri kan? Ketika Bapak jalan, ini ada makom Ibrahim, Bapak pegang. Posisi jadi apa? Menghadap. Itu banyak kesalahan-kesalahan seperti itu. Sedangkan syarat sah tawaf, Ka'bah harus di sebelah kiri. Jadi ketika tawaf besok konsentrasi aja Ka'bah di sebelah kiri. Udah selesai boleh lah. Ya kan? Kalau sudah selesai tawaf, kalau mau pegang Ka'bah, mau ke Hijri Ismail, jangan ketika umroh. Cari waktu. Sunat atau Ya, ketika cari waktu yang kosong. Ya. Sa'i 7 kali juga sama, doanya tidak wajib. Kalau sa'i tidak disyaratkan suci, ya. Jadi kalau memang ada yang batal, ya, misalnya patugimin, subhanallah, pret, walhamdulillah, pret, wah, pret. Udah ada Ustadz, lanjut aja. Sa'i tidak disyaratkan suci. Selesai sa'i, doa, kita gunting rambut tahallul. Selesai tahallul, maka larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Tahallul secara bahasa artinya menjadi halal kembali. Tapi bukan berarti boleh ngomongin orang. Nah, larangan ihram itu kayak semacam latihan. Ketika umroh, Bapak Ibu, yang halal aja kita jauhi, apalagi yang haram. Kayak ngomongin orang, jelek-jelekin orang gitu kan, dan lain-lain. Karena tentunya ibadah umroh itu menjadi bermakna kita menjadi lebih baik setelah Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh nanti, ya. Insya Allah nanti di Mekah Bapak dan Ibu, ya, ada beberapa program nanti akan kami sampaikan, dan tentunya umroh ini suatu ibadah yang sangat istimewa Bapak dan Ibu, dan sebetulnya kesempatan juga bagi Bapak dan Ibu, ya, nanti untuk bisa membadalkan umroh almarhum atau almarhumah. Kesempatan terbaik di sini, ya. Syaratnya apa? Syaratnya badal umroh. Satu, yang dibadalkan sudah meninggal atau sudah apa? nggak bisa Sakit parah, nggak bisa berangkat. Dan hanya satu orang yang melaksanakannya harus sudah umroh. Berarti umroh pertama harus diri pribadi dulu. Nah, umroh kedua baru untuk badal, dan hanya satu orang. Nggak bisa niat saya membadalkan umroh almarhum ibu, almarhum bapak, almarhum kakek, nggak bisa. Hanya satu orang Bapak dan Ibu. Silakan, mumpung Bapak Ibu berada di sini, ya, amal-amal terbaik dapat kita lakukan. Selain amal pribadi, juga amal-amal soleh yang lainnya, ya. Di antaranya tadi wakaf Al-Quran. Nanti setelah ini bagi Bapak Ibu yang mau, nanti bisa dijapri ke saya daftar namanya nanti, karena buat dokumentasi. Misalnya saya wakaf 5 untuk siapa aja dokumentasi, karena Allah Maha tahu. Sebetulnya ini hanya untuk dokumentasi aja. 5 buat aja, kayak Pak Sodirin tadi kan 4. 1 buat ini, 2 buat ini, 3 buat ini, ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja dapat kami sampaikan, ya. Sekedar kita berkumpul, bersilaturahim. Bapak-bapak sudah bisa pakai ihramnya? Insya Allah, ya. Nanti saya share di grup bagaimana tata cara memakai ihram. Kalau yang tidak bisa, nanti merapat ke posko 537. Posko. Kirain apa? Posko itu pos merokok. 506 ya. Untuk pakai tata cara memakai ihram. Ya. ngasih tahu karena jamaahnya banyak yang baru ya, sama anak supaya diingatkan lagi. Nyampe kebanyakan kemarin yang nyampe di Mekah itu